Tahukah Anda siapa wanita dunia tercantik sepanjang masa? Ternyata wanita yang paling cantik sepanjang sejarah bukan Ratu Saba, Ratu Elizabeth, apalagi Cleopatra. Wanita dunia yang paling cantik sepanjang sejarah adalah Siti Saroh, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kecantikan paras dan kemolekan tubuhnya melebihi karakteristik lahiriah para bidadari surga. Siti Saroh disebut dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 71-72. Dalam kitab tafsir Al-Washid Litontowi ditulis silsilah leluhurnya, yakni Saroh binti Haran binti Nahur bin Syarj bin Ra'u bin Falis. Siti Saroh terhitung masih saudara dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Penjelasan yang sama juga ditulis dalam tafsir At-Tabari. Kecantikannya bukan hanya kecantikan lahiriah semata. Siti Saroh juga dikenal memiliki akhlak yang terpuji. Siapapun pasti akan larut dalam pesonanya jika berada di dekatnya. Selain kecantikan fisik, Saroh dikenal wanita yang sangat cerdas, berjiwa tangguh. Ia tegar melalui jalan terjal dan berliku menyokong perjuangan suami yang mendapat amanah misi kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rintangan dan cobaan dihadapinya dengan berani. Ia tetap setia di sisi suaminya seperti batu karang menjulang yang tak lekang dihantam dan diterjang ombak karang. Saroh adalah sosok wanita yang cantik jelita dan berakhlak mulia. Ia prototipe wanita solehah, calon penghuni surga. Bahkan jika di surga masih ada hasad, cemburu, dan dengki, niscaya bakal cemburu dengan kecantikan dan keelokan budi Saroh. Pendapat terkuat para ulama menurut Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsmain rahimahullah bahwa keadaan para wanita penghuni surga lebih baik daripada bidadari surga. Termasuk dalam sifat dan karakteristik lahiriahnya. Bahkan para suami kelak akan lebih tertarik kepada istrinya ketika di dunia jika mereka bersama-sama menjadi penghuni surga. Ahli tafsir Al-Qutubi rahimahullah menjelaskan bahwa wanita dunia yang menjadi penghuni surga lebih cantik dan lebih menarik karena amal baik mereka ketika hidup di dunia. Berbeda dengan para bidadari surga yang memang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Suatu ketika Nabi Ibrahim pergi dari Haran, Palestina, melintasi negara Mesir. Nabi Ibrahim membawa istri dan juga saudaranya, yakni Nabi Lut alaihissalam. Raja yang menguasai Mesir saat itu adalah Raja Mesir yang bernama Amr bin Amru al-Qais bin Mailun. Dia adalah seorang raja yang suka berpoya-poya dan gemar bermain wanita. Kedatangan Nabi Ibrahim menggemparkan seluruh Mesir. Paras cantik dan keelokan Saroh mengundang decak kagum semua orang. Maka kabar ini pun sampai ke telinga pejabat istana. Mereka berkata kepada sang raja, telah datang seorang wanita ke negeri Tuan yang tidak pantas kecuali hanya untuk Tuan. Ibrahim pun diundang ke istana. Raja bertanya, siapa wanita yang bersama kamu ini? Ibrahim menjawab, saudariku Tuan. Ibrahim terpaksa berdusta karena jika mengaku sebagai istrinya maka raja pasti akan membunuh Ibrahim. Kemudian raja menyuruh Ibrahim pulang dan menahan Siti Saroh untuk tetap tinggal di istana. Abu Hurairah rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Pertama, perkataannya ketika diajak untuk beribadah kepada berhala Tuhan mereka. Dan Ibrahim menjawab, sesungguhnya aku sakit. Kedua, perkataannya yang mengatakan, sebenarnya patung inilah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Ketiga, perkataannya tentang Saroh, sesungguhnya dia saudaraku. Hadis riwayat Bukhari. Sepeninggal Nabi Ibrahim, Siti Saroh ditempatkan di sebuah kamar yang sangat mewah
dan dikenakan pakaian yang sangat indah. Sementara itu, Nabi Ibrahim sesampai di rumah langsung bermunajat kepada Allah. Ia meminta perlindungan Allah atas istrinya. Kemudian ia bertawakal kepada Allah atas apapun yang bakal terjadi. Sementara Sarah di istana pun diliputi ketakutan dari kejahatan raja yang zalim itu. Ia bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, sungguh aku telah beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan aku telah menjaga kemaluanku kecuali hanya kepada suamiku. Maka janganlah engkau menjadikan orang kafir ini menguasai diriku. Tolongan Allah pun nyata adanya." Sang raja yang sudah tidak bisa menahan diri karena pesona Sarah, dengan serta-merta ia mencoba menjamah Sarah. Ketika tangan raja berniat menjamah Sarah, tangan raja mendadak kaku, seakan ada belenggu besar yang menahannya sehingga tidak bisa digerakkan. Dengan penuh heran raja pun berkata kepada Sarah, "Apa yang terjadi dengan tanganku? Kamu berdoalah pada Tuhanmu agar tanganku kembali bisa digerakkan. Aku tidak akan menyakitimu." Sarah pun memanjatkan doa, dan seketika tangan raja bisa digerakkan seperti terbebas dari belenggu. Tetapi rupanya raja berbohong. Kembali dia mencoba meraba Sarah, dan seketika itu pula tangannya kembali lumpuh. Raja Mesir kebingungan dengan apa yang dialaminya. Lalu dia pun kembali berkata, "Sekarang kamu minta lagi kepada Tuhanmu agar membebaskan tanganku. Aku berjanji tidak akan lagi mengusikmu." Untuk kedua kalinya tangan raja bisa dibebaskan setelah Sarah berdoa. Tetapi rupanya dia semakin penasaran dan tidak yakin dengan apa yang terjadi. Maka untuk ketiga kalinya dia mengulurkan tangannya untuk meraba Sarah. Dan mendadak tangan raja kaku dan lumpuh. Maka dia pun menjadi panik dan berteriak-teriak ketakutan memanggil para pengawal. Para pengawal segera datang dan mendapati rajanya yang tergolek lemas. Raja memerintahkan pengawalnya, "Suruh dia bebaskan aku dan bawa pergi dari istana. Yang kalian bawa bukan manusia, dia penyihir." Lalu Sarah pun diantar para pengawal kembali kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sarah diberi banyak hadiah dari istana, termasuk diantaranya adalah seorang budak perempuan yang bernama Siti Hajar. Di kemudian hari Sarah meminta Nabi Ibrahim agar memperistri Siti Hajar. Hal ini dikarenakan Sarah merasa sudah tidak bisa mempunyai anak setelah bertahun-tahun menikah dengan Nabi Ibrahim. Dari pernikahan dengan Siti Hajar lahir seorang anak laki-laki yang juga mendapat amanah Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang mengejutkan pada akhirnya Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Kelak Nabi Ishak memiliki anak yang juga seorang nabi, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Nah, dari Nabi Yakub inilah lahir seorang anak yang dikenal ketampanannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa